Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat Romo Kiai Haji Syaifuddin Umat, yang saya hormati para jemaah sudah sholat Jumat, para santri tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta Radio Lagun, dan para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan dunia maupun di akhirat nanti, sehingga di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian siang dalam keadaan sehat walafiat. Kajian siang pada hari ini yaitu tentang tafsir Al-Qur'an tematik, yang insyaallah akan mengusung sebuah tema tarbiyah dalam Al-Quran. Itu bagi jamaah hadirin yang hadir di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, dan para santri yang ingin bertanya nanti bisa langsung ke guru kita, narasumber kita. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais, yaitu di 0821 336 Untuk mengawali kajian siang ini, mari kita terlebih dahulu buka dengan kitab Liridillah wa li syafaati Rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita simak materi kajian siang ini bersama dengan Romo Kiai Haji Syaifuddin Umat. Waktu kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais MAJT TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di tengah hujan yang masih saja turun, kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan khidmat, dilanjutkan dengan mengkaji ilmu-ilmu Allah. Dan semoga hujan yang turun adalah menjadi hujan rahmah, hujan barokah. Amin Allahumma amin. Tema kita pada kali ini itu masih melanjutkan Jumat yang lalu, yaitu tarbiyah atau pendidikan di dalam Al-Quran. Sebagaimana saya sampaikan di pengajian yang lalu, bahwa bisa dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-murabbi atau pendidik, sementara kita manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain itu adalah peserta didik. Kenapa demikian? Kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita secara fisik dari bayi menjadi kanak-kanak, dari kanak-kanak menjadi remaja, semakin besar. Itu adalah
gambaran dari pendidikan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dari tidak tahu menjadi agak tahu, menjadi tahu, menjadi sangat tahu, dan sebagainya dan sebagainya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mendidik dan membimbing kita dari ketersesatan menjadi dapat hidayah, dari maksiat menjadi taat, dari taat menjadi semakin taat dan seterusnya. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah makna dari tarbiyah itu sendiri. Namun karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha agung, zat yang maha mengetahui, zat yang maha kuasa, maka cara mendidik Allah Subhanahu wa taala itu seringkali di luar nalar kita, di luar pengetahuan kita. Kalau kita sebagai manusia itu mendidik seseorang supaya menjadi sangat baik, itu adalah dengan cara baik ditambah baik ditambah baik ditambah baik, maka akan menjadi sangat baik. Kecil dimasukkan TPQ, besar dikit dimasukkan MI sekaligus pesantren tahfidz. Kemudian ketika sanawiyah juga sanawiyah di pesantren, aliyah pesantren, kemudian perguruan tinggi di Azhar, kemudian sampai lulus menjadi kiai besar. Setelah menjadi kiai besar meninggal kemudian masuk surga. Enak itu cara bayangan kita kalau mendidik manusia. Sementara kita ketahui bahwa manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa manusia itu diberi potensi untuk berbuat baik dan diberi potensi untuk berbuat buruk. Jadi kebaikan dan keburukan itu senantiasa ada di dalam tubuh manusia. Jadi ketika suatu perbuatan baik itu tercipta, misalnya kita Jumatan sekarang ini, itu sejatinya di dalam tubuh kita itu sudah terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara pasukan-pasukan kejahatan dengan pasukan-pasukan kebaikan. Sebagaimana diutarakan oleh Syekhul Islam Asy-Syarqawi, yaitu pensyarah kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi terjadi pertarungan yang sangat hebat antara pasukan-pasukan keburukan dan pasukan-pasukan kebaikan. Ketika Allah menghendaki tercipta suatu perbuatan baik, maka Allah mengirim nur. Wong teko. Allah mengirim nur yang membantu pasukan kebaikan supaya bisa menang. Jadi tidak sembarangan. Jadi wong kok iso sampai sholat, wong kok iso sampai ning masjid Jumatan, apa meneh wong kok iso sampai ngapalke Quran, Masya Allah. Iku pertarungannya di dalam tubuh, di dalam jasad manusia itu sedemikian sengit, dari setiap santri tahfidz membaca atau menghafalkan satu ayat Al-Quran,
Di situ ada 100 setan yang lari terbirit-birit karena malu, karena kalah di dalam menggoda. Jadi nggak bahan-bahan, ya, tidak sembarangan itu. Nah, termasuk cara mendidik Allah Subhanahu wa taala yang barangkali di luar nalar kita. Kalau sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita mendidik itu kan kebaikan ditambah kebaikan ditambah kebaikan ditambah kebaikan menjadi orang baik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan kebaikan ditambah kejahatan ditambah kejahatan ditambah kebaikan jadi kebaikan. Sebagaimana pernah saya sampaikan, misalnya Sunan Kalijaga dididik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi wali, itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara ngelakoni kejahatan, kejelekan sing mentok sampai kemudian tersadar. Dalam cerita lain misalnya ada orang yang membunuh 99 orang. Saking biasanya dia itu membunuh, akhirnya bosan dan membunuh dan akhirnya taubat. Al-Hasan Al-Basri, orang yang kaya raya, saking sugih sehingga muak dengan kekayaan sehingga menjadi waliullah. Nah, yang dikatakan oleh Pak Khatib tadi, maksiyatun awrasat dhullan wa iftikharan khairun min ta'atin awrasat izzan was istikbar. Jadi terkadang cara Allah mendidik manusia supaya menjadi baik itu adalah dengan cara membiarkan orang itu melakukan maksiat. Oh, ini sudah di luar kemampuan kita ya. Baik, kita lanjutkan, yaitu konsep Al-Quran tentang tarbiyah. Pendidikan atau pengasuhan dilandasi dan dilakukan dengan sikap welas asih. Nah, ini bisa kita lihat kalau kita sepakat bahwa Allah adalah pendidik, manusia dan alam semesta itu adalah peserta didik, maka Al-Quran itu adalah bahan ajar atau materi pembelajaran yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik alam semesta. Kalau kita buka Al-Quran di halaman pertama, maka yang muncul itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa landasan atau dasar yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik alam semesta itu adalah sifat Rahman dan Rahim. Sifat Rahman dan Rahim itu adalah landasan dan dasar. Dengan kata lain, seorang pendidik sebelum dia melakukan aktivitas pendidikan, aktivitas pembelajaran, atau bahkan sebelum dia itu diangkat menjadi pendidik, sebelum dia tahu apa itu ilmu pedagogik, sebelum dia tahu apa itu ilmu metodologi, sebelum dia tahu apa itu ilmu metode pembelajaran dan seterusnya, dia harus membekali dirinya yaitu dengan sikap welas asih.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Dalam sebuah diskusi disebutkan, jauh sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis itu disebutkan yaitu 50.000 tahun. Ya barangkali ya berapa juta tahun ya, tergantung dimensi waktu itu mengukurnya. Karena dimensi waktu manusia beda dengan dimensi waktu di planet lain dan seterusnya. Sebelum aku menciptakan langit dan bumi, sudah aku buat suatu ketetapan. Katabtu ala nafsi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, welas asihku itu lebih aku dahulukan daripada kemurkaanku. Daripada kemurkaan. Sering saya gambarkan gini ya. Misalnya ada anak yang melakukan suatu kesalahan, masuk kantor mendatangi kita. Kalau kita itu biasanya gini, ada anak datang mengaku salah, maka apa yang ada di benak kita adalah bagaimana hukuman apa yang aku berikan kepada anak itu. Dengan berbagai alasan, supaya kapok lah, supaya jerah lah, supaya opo lah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang datang, innal musiiina qad ja'u bidzambi yastaghfirullah. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan mendatangi Allah Subhanahu wa taala, maka yang dipikir oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara apa mengampuni orang itu. Jadi dipikir, oh iya ya, innal musiiina qad ja'u bidzambi yastaghfirunallah. Sebab ana wong kok sampai ngaku salah, itu artinya dia itu wis melakukan perang batin, ngaku gak ya, ngaku gak ya, ngaku gak ya, mending ngaku atau mending kabur ya, mending ngaku salah atau mending tak tutupi ya. Perang batin. Kok sampai ngaku salah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu oleh Allah yang dipikir adalah yaitu dengan cara apa aku mengampuni, kemudian mengasihi. Itu mestinya yang harus dilakukan oleh para pendidik. Allah Subhanahu wa taala terhadap semua nabi dan rasulnya, sebelum mereka itu diangkat menjadi nabi dan rasul, itu mereka itu pasti melakukan suatu aktivitas, yaitu menggembalakan kambing. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kullul anbiya ru'atul ghanam, bahwa semua nabi itu adalah para penggembala kambing. Kenapa demikian? Karena dengan menggembala kambing itu diuji sejauh mana kesabaran para nabi, sejauh mana rasa welas asih para nabi itu kepada kambing. Nek iku lolos, kalau itu lolos, ketika nabi diangkat, ketika seseorang diangkat menjadi nabi untuk menyampaikan risalah ilahiyah kepada manusia, lancar.
lancar. Menghadapi orang yang sedemikian ingkar, yang sedemikian kafir, itu mereka siap. Mereka siap. Kalau pakai nalar kita ya, kalau pakai nalar kita, Gusti Kanjeng Nabi, jenengan iku pripun? Abu Lahab iki lho, karo bojone iku ya Allah jahatnya minta ampun. Kok jenengan kok isih sabar iku napa? Kok jenengan ku gelem dakwahi? Padahal wong iku jahat minta ampun, mengganggu dakwah jenengan, menyakiti, melukai dan sebagainya. Kira-kira Gusti Kanjeng Nabi jawab piye? Lho jangankan Abu Lahab sing rupane menungso. Wedhus sing rupane wedhus iku lho. Sing senane nyeruduk-nyeruduk. Ya tak sayang apa meneh Abu Lahab sing rupane menungso. Ngono iku carane. Wedhus iki lho tak sayang. Wedhus iki lho tak kasihi, tak openi, tak sayangi. Padahal ya ora diutek. Nek pengen nyeruduk ya nyeruduk, nek pengen ngamuk ya ngamuk. Tapi ya, Abu Lahab kan ya sak jahat-jahate rupane iki isih menungso. Jadi ketika seorang pendidik itu mempunyai dasar dan modal, yaitu ar-rahmah, yaitu sifat welas asih, maka semuanya itu akan beres. Nah, ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, pendidik alam semesta. Alhamdulillah itu kalau menurut penafsiran Ibnu Asyur ya, dalam At-Tahrir wa Tanwir, itu tidak kemudian alhamdulillah segala puji dibagi 4, enggak. Segat alhamdulillah itu maksudnya adalah seluruh semesta itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Gunung memuji Allah, tumbuh-tumbuhan memuji Allah, hewan memuji Allah, bintang-bintang memuji Allah, manusia memuji Allah. Sehingga apa? Nyaris atau bisa dikatakan tidak ada satu makhluk pun yang tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah segala puji lillahi rabbil alamin. Tapi ono sing kafir niku Pak, ya. Kalau kita kalkulasi sak kafir-kafire wong kafir. Nah, makanya kadang ada orang yang ngeyel, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Tapi nyatanya banyak yang tidak menyembah. Kita harus tahu arti menyembah di sini itu apa. Menyembah di sini liya'budun itu artinya adalah memposisikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Menghambaku. Nanti liya'buduni artinya adalah supaya mereka menghamba kepadaku. Sak kafir-kafire wong kafir, ya. Sak kafir-kafire wong kafir iku sing jenenge tangane itu ya ukurannya tetap seperti ukuran menungso biasa. Ora dume atine iku kafir kemudian tangane iso melu kafir terus dadi dawa ngono ya ora iso. Ora iso.
ora dumendene iku kafir, kemudian nek melayu iku iso 100 km per jam buanten, ya tetep ra iso. Jadi matanya orang kafir, hidungnya orang kafir, telinganya orang kafir, tangannya orang kafir, kakinya orang kafir, pikirannya orang kafir, uteke orang kafir, itu semuanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing ora menghamba iku mung atine tok. Jadi kalau di persentase ya, sak kafir-kafire wong kafir iku kekafirane iku cuman ya 0,1% dari keseluruhan tubuh orang tersebut. Oleh karena itu Allah itu ya, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, seandainya seluruh manusia itu kufur kepadaku, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Sebab apa? Kekafiran wong kafir mung kekafirane wong kafir mung atine tok. Jal coba buktine sok nene neraka, tangane dilebokke ning api neraka wis bengok-bengok, ya Allah Gusti. Lah mengakui nek njaluk tulung maring Gusti Allah. Mlaku ning padang mahsyar kepanasan, kelicatan, langsung bengok, ya Allah Gusti. Lah jadi cuma 0,1% kekafiran dari orang kafir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Rabb itu di sini artinya adalah pendidik. Jadi Rabba ya Rabbu artinya adalah aslahahu wa ra'ahu, jaga dan memperbaiki. Dalam tafsir Al-Baidawi disebutkan bahwa Rabb itu adalah dari kata tarbiyah. Tarbiyah itu artinya apa? Tarbiyah itu artinya adalah suatu proses menjadikan suatu objek ila haddil kamali, supaya sampai pada kesempurnaan. Ya. Rabbil Alamin, pendidik alam semesta. Tapi sudah terlanjur diterjemah ya, sudah dilanjur diterjemah bahwa Rabbil Alamin adalah Sahibul Alamin atau Ilahul Alamin, Tuhan alam semesta. Padahal Rabbil Alamin itu bisa diartikan yaitu pendidik alam semesta. Dan itu yang lebih tepat. Karena apa? Di ayat yang ke-4 Maliki Yaumiddin itu sudah menunjukkan sebagai Al-Malik, penguasa, pemilik segala sesuatu. Kalau Rabbil Alamin diartikan sebagai Sahibul Alamin, berarti terulang. Oleh karena itu Al-Baidawi mengatakan Rabbil Alamin lebih tepat kalau diartikan yaitu sebagai pendidik alam semesta. Nah, pertanyaan berikutnya atau ayat berikutnya adalah, dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala mendidik alam semesta? Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Juga dengan sifat Rahman dan Rahim. Jadi modal dasarnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Dalam menjalankan aktivitas pendidikan itu juga dengan Ar-Rahmanir Rahim. Dan kita bisa melihat bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wong sing
sak jahat-jahate Fir'aun itu ya tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi harta yang melimpah. Sak sombong-sombongi Korun ya tetap diberi kesehatan, diberi harta dan sebagainya dan sebagainya. Tidak kemudian begitu orang itu jahat dan kafir langsung dibunuh, dimatikan oleh Allah, tidak. Jadi proses pembinasaan itu tahapannya panjang. Tahapannya panjang. Maksiat dulu dijarke sih. Kemudian didatangkan utusan para rasul. Kok panggah isih maksiat, tetap maksiat, malah semakin menjadi-jadi. Nah, baru pada saat itu dibinasakan. Tapi yang menarik itu adalah Fir'aun. Yang menarik itu Fir'aun. Fir'aun itu tingkat kekafirannya itu sudah maksimal. Sampai ngaku-ngaku bahwa dia itu adalah sebagai ilah, sebagai sesembahan rakyat Mesir. Menariknya apa? Menariknya adalah ketika dia itu mau meninggal, dia kemudian sempat mengucapkan syahadat, yaitu bersaksi beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Bani Israel. Qala amantu billadzi amanat bihi Banu Israila wa ana minal muslimin. Sehingga Ibnu Arabi itu sampai mengatakan bahwa Fir'aun itu adalah husnul khotimah. Husnul khotimah. Ya ora apa-apa lah seumpama Fir'aun banyak husnul khotimah, kenapa? Kalau dia masuk surga, kita juga masuk surga, ya udah. Bodoh-bodoh mlebu swargane. Dan ketika kita masuk surga, rasa iri, rasa dengki sudah enggak ada. Ora ono engko ya. Wah, Adnan, lho kok ono Fir'aun? Ah, moh aku. Kok Fir'aun kok mlebu swarga iki piye to Gusti Allah iki? Ora ono. Jadi senajan sesuk ning swarga, iku Fir'aun mlebu swarga. Ya. Michael Jackson mlebu swarga. Penyanyi Coldplay mlebu swarga misalnya. Ya padha seneng. Ana penyanyi yo sekalian yo. Nyanyi bareng-bareng malah ngono. Malah ketemu Fir'aun ning swarga. Yuk main sihir-sihiran yuk. Malah dijak guyon gitu lho ya. Ya sebene ndene mlebu swarga awake dhewe ya mlebu swarga. Dan kita besok di swarga iku ora ono. Aduh Gusti Allah iki piye to? Mosok Fir'aun mlebu swarga. Enggak ada. Semua penyakit dengki, iri hati dan sebagainya itu hilang, tidak ada di ketika kita di syukur-syukur. Nah, syukur-syukur kalau kita itu bisa melenyapkan sifat iri dan dengki itu di dunia. Nek Gusti Kanjeng Nabi wis iso. Gusti Kanjeng Nabi wis iso. Para aulia sudah bisa. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ya, seorang waliullah. Iku ndelok wong kafir, iku ya ora benci. Imam Ghazali ndelok wong kafir iku ya ora benci. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah, jagalah lisanmu, jangan sampai mencaci, jangan sampai menghina,
kepada siapapun, bahkan kepada orang kafir. Kelak di akhirat kamu itu tidak ditanya, Adam, kowe mbiyen pernah menghina orang kafir enggak? Boten Gusti. Kenapa? Kenapa enggak ada pernyataan semacam itu. Kenapa kamu enggak pernah menghina? Kenapa kamu enggak pernah mencaci misalnya? Tidak ada pertanyaan semacam itu. Justru kita itu akan ditanya, iki kawulaku, iki menungso, senajan dene kafir iku gaweanku, kenapa kamu hina? Justru malah ditanya semacam itu. Makanya kalian harus bisa menghadirkan sebagai manusia surgawi meskipun masih di dunia. Meskipun masih di dunia. Nah, kemudian konsep pendidikan menurut Al-Fatihah yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin yaitu pemilik atau penguasa hari pembalasan. In syarran fa syarrun wa in khairan fa khairun. Jika amal perbuatan orang itu jahat atau jelek, maka fajazauhu syarrun. Wa in kana amaluhu khairan fajazauhu khairun. Jadi meskipun Allah itu mempunyai atau menggunakan sifat Rahman dan Rahim di dalam mendidik alam semesta, tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak lost doll. Tetap Allah menggunakan yaitu reward and punishment, memberi penghargaan dan memberikan hukuman bagi pelaku kesalahan. Ini adalah juga dalam konteks pendidikan. Supaya apa? Sebagaimana disebutkan Al-Baidawi dan para sarjana pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah dalam rangka untuk menggiring peserta didik ila haddil kamali, pada kesempurnaan akhlak, kesempurnaan kebaikan. Nah, caranya piye? Ya caranya adalah supaya tidak terlalu melenceng, disemprit, diberi sanksi, diberi hukuman, balik. Supaya tetap dalam jalur, maka dia diberi reward, diberi penghargaan, diberi pujian, diberi janji-janji kenikmatan surga dan seterusnya. Kemudian ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya apa? Artinya adalah peserta didik harus menghormati pendidik. Di sisi lain pendidik juga harus membina peserta didik. Iyyaka na'budu. Jadi sering saya katakan gini ya, seorang santri atau siswa dibenci oleh guru atau kiainya, itu berbahaya. Tapi lebih berbahaya itu ketika si santri atau siswa itu membenci gurunya, itu jauh lebih berbahaya. Kenapa demikian? Ketika santri atau siswa itu sudah membenci, tidak suka, tidak respect dengan gurunya, maka entah sadar atau tidak, itu otaknya itu sudah ditutup, hatinya itu sudah ditutup, tidak mau mendengar apapun dari si guru. Ibarat mangkok,
Meskipun dia itu ditaruh di tengah latar, di tengah halaman, tapi nek tertutup, meskipun ada hujan deras, tidak akan ada satu tetes pun air hujan sing masuk di mangkok itu. Akan tetapi ketika guru misalnya, entah karena satu dan lain hal tidak suka pada murid, tapi si murid itu masih tetap suka membuka mangkok otaknya lebar-lebar, membuka mangkok hatinya lebar-lebar, itu insya Allah ilmu dari gurunya itu masih bisa masuk. Oleh karena itu kalimat iyyaka na'budu itu artinya adalah kepasrahan yang total. Mangkok otak, mangkok kepribadian, mangkok hati itu dibuka lebar-lebar. Supaya apa? Supaya ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan, hikmah itu bisa masuk sebanyak-banyaknya ke dalam diri si peserta didik. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ini adalah gambaran yaitu santri yang cerdas. Santri yang cerdas itu tidak minta Pak Yai, Pak Guru, saya minta ikan, tidak. Tapi santri yang cerdas adalah Pak, saya minta kail, minta pancing. Kanggo apa? Untuk mencari ikan. Untuk mencari ikan. Atau Pak, saya dikasih trik cara mendapatkan ikan. Kenapa demikian? Karena dengan cara semacam itu, maka orang itu bisa mendapatkan kenikmatan atau anugerah sing double. Anugerah sing double. Anugerah pertama itu adalah ikan itu sendiri. Anugerah yang kedua yaitu usaha untuk mendapatkan ikan. Dalam konteks orang iman, anugerah yang pertama itu apa? Yaitu pahala dan surga. Anugerah yang kedua itu adalah ibadah dan ketaatan. Jadi wong nek wis tingkatane masyaallah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah saya sampaikan. Bisa sholat 2 rakaat, bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama nikmatnya dengan ketika dia itu di surga. Iku nek para wali semua niku. Para wali iku iso salat, munajat, zikir, wirid ngaring Gusti Allah. Iku nikmatnya itu setara dengan hidup di surga bersama para bidadari. Jadi proses bagi para aulia, para al-arifin, para as-solihin itu terkadang itu jauh lebih nikmat daripada hasil. Makanya ana wali ya ana wali. Iku nek bayangke surga itu malah susah. Ya Allah, lengkungku piye? Aku sone wis ning swarga. Dipenuhi dengan nikmat ini, nikmat itu, nikmat ini, nikmat itu. Aku masih bisa sholat tidak? Aku iso wiridan apa ora? Sebabnya apa? Ibaratnya orang yang berkunjung ke rumah seseorang, ya.
disuguhi suguhan sing macem-macem, tapi ora ditemoni karo tuan rumahe. Yang kasus yang lain nemoni tuan rumah suguhane ora ono, tapi ketemu karo tuan rumahe. Iku milih. Ini kalian itu ibaratnya anak muda. Cah nom ngapeli pacar, ya toh? Ora ditemoni karo pacarmu, tapi di meja di ruang tamu dikasih hidangan sing masya Allah lezat. Ono anggur, ono tengkleng, ono rawon, ono sate, sembuaran kalir ono. Kowe mangan ento. Iku milih ndi? Milih di sogati air putih tapi dijagongi karo pacarmu. Apa ora dijagongi pacarmu tapi disuguhi macam-macam. Milih ndi? Ya wis ngono iku gambarane. Nek kowe milih mending dijagongi ya wis ana bakat wali lah, ana bakat wali. Ana bakat dadi wali yes. Wis aku ora butuh, sing penting aku iso wiridan, iso salat, iso zikrullah, wis. Ora disuguhi karo Gusti Allah ora apa-apa lah. Sing penting aku iso ngobrol karo cewekku, karo pacarku. Paribasane disuguhi banyu putih utawa ora disuguhi sama sekali ora peduli. Iku gambarane ngono iku. Jadi seorang pendidik, seorang peserta didik, pelajar itu harus demikian. Pasrah sepasrah-pasrahnya, dan yang diminta itu adalah proses, bukan hanya sekedar hasil. Baik, demikianlah pengajian kita, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.